Namo Buddhaya Bante. Bante tadi bilang kalau kita latihan meditasi secara perhatian penuh gitu ya, secara benar, nanti lama-lama bisa ngelihat makhluk yang tak tampak. Nah, saya juga, saya kan tiap hari itu memang meditasi Bante. Terus, tapi saya punya suatu ketakutan dalam diri saya. Saya ini orangnya penakut dari kecil. Saya sampai di-support sama teman-teman saya tetap harus latihan meditasi. Karena saya takut kalau saya meditasi nanti saya bisa lihat makhluk halus gitu loh Bante. Tapi saya memang butuh untuk meditasi. Saya setiap hari kalau nggak meditasi rasanya nggak ada yang ada yang kurang gitu loh. Kayak kurang makan gitu loh menurut saya. Terus teman saya juga yang bisa punya kemampuan indera keenam bilang saya suatu saat bisa ngelihat makhluk, saya jadi tambah ketakutan gitu loh Bante. Terus Bante Tita Nyano yang di Kalimantan ya waktu itu juga bilang saya ini nggak lama lagi bisa ngelihat makhluk halus. Lah saya jadi tambah ketakutan karena saya pada dasarnya ini orangnya penakut gitu loh. Terus saya pernah tanya Bante dari Toronto, waktu itu ketemu di Mendut, saya bilang Bante saya ini orangnya penakut sekali, kenapa? Dia bilang gitu, karena dia bilang saya kurang sada, dia bilang kurang keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Tapi saya perasaan saya yakin gitu loh sama Buddha Dhamma Sangha. Tapi kenapa saya masih ketakutan gitu? Apa saya kurang meta atau kurang apa gitu loh? Terus ya itu aja sih Bante. Maksudnya gimana kalau misalnya orang takut seperti orangnya penakut gitu loh? Tapi harus meditasi gitu. Saya harus meditasi, tapi saya juga takut untuk melihat makhluk-makhluk seperti itu. Terima kasih Bante. Sekarang nggak bisa lihat makhluk. Syukurnya tidak Bante. Nah, itu di depan, samping, kanan, kirinya bukan makhluk. Maksudnya makhluk yang tak tampak. Sebenarnya kemampuan melihat makhluk itu efek samping. Efek samping dari meditasi. Dan ini pun bukan efek samping yang positif sebenarnya. Bukan efek samping yang positif. Ya, jadi itu hanya sebagai ya efek samping begitu sajalah. Jadi jangan terlalu dianggap penting. Yang penting adalah melenyapkan loba dosa moha itu. Kalau dalam bahasa sutta disebutnya merealisasi asawakaya nyana. Kemampuan, pengetahuan untuk melenyapkan noda batin. Sekarang meditasi objeknya apa? Saya selama ini sih cuman samatha ya Bante ya. Apa objeknya? Nafas doang, keluar anapanasati. Kalau memang punya karakter penakut, coba pakai Buddha Nusati. Jadi merenungkan itu. Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, yang telah sadar, guru para dewa dan manusia yang patut dimuliakan. Harus bahasa Indonesia ya Bante? Boleh juga itipiso bagawa, diulang-ulang terus. Jadi itu dijadikan objek selama kita meditasi. Dan ini kalau bisa dilakukan, tidak hanya pada saat kita duduk melakukan meditasi. Saat kita jalan dengan penuh kesadaran, itu juga diucap ulang. Saat kita duduk seperti biasa dengan penuh kesadaran, itu juga diucap ulang. Saat berdiri itu juga diucap ulang di dalam batin, ya, di dalam batin. Saat berbaring, selama tidak tidur, itu juga diucapkan terus-menerus. Karena di dalam penjelasan, salah satu manfaat daripada merenungkan sifat luhur Buddha adalah menghalau ketakutan, menghalau kengerian. Ya seperti kalau kita baca di Dajagaparita, ya kan? Aranye rukamu lewa sunyagarewa bikawo anusareta sambudang bayam tumhaka nosia noce budang sareyata loka jetang narasabang ata damang sareyata niyanikang sudesitang ata sanggang sareyata punya ketang anutarang ewang budang sarantanang damang sanggan cabikawo bayang wa cambi tatang wa lomahang sona hesati. Para biku ketika berada di tempat sepi, ketika berada di tempat yang sunyi, ataupun ketika berada di bawah pohon yang besar, di mana kalau saat itu merinding,
bulu kuduk berdiri, ingatlah kepada Buddha, guru jagat yang bijaksana. Kalau kamu tidak ingat kepada Buddha, ingatlah kepada Dhamma yang telah diajarkan dengan sempurna. Kalau kamu tidak ingat kepada Dhamma, ingatlah kepada Sangga, ladang untuk menanam jasa yang tiada taranya. Kalau kamu selalu ingat kepada Buddha, Dhamma, Sangga, segala ketakutan, kekhawatiran, mengkirik ya, bulu kuduk berdiri, tidak akan ada lagi. Lomahangso nahesati. Jadi kita nih sebenarnya setiap hari hendaknya selalu ingat minimal kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangga. Kalau enggak ingat sama sekali, Bante sebagai umat Buddha, kebangetan. Ya, jadi coba pakai objek Buddhanusati. Karena salah satunya adalah memiliki manfaat untuk menghalau ketakutan. Dan pikiran juga jangan diobsesi, oh nanti ada makhluk, nanti ada makhluk. Ya, jadi jangan Saya justru nggak diobsesi. mau lihat Bante, Iya. nggak mau punya kemampuan seperti itu.